Tim telah menahanku di sisinya selama 7 tahun. 7 tahun ini, dia membenciku sepenuh hati setiap hari. Selalu dengan akting yang sama. Kenapa kau tidak mati saja? 7 tahun lalu. Yang seharusnya mati di gang itu, adalah kau. Aku hidup hanya untuk menebus dosaku. Menebus dosa? Kau tidak layak. Kau takkan pernah pantas damai. Nyawamu adalah hutang pada Betty. Aku ingin kau menyaksikan dirimu membusuk. Dia tak tahu aku benar-benar sekarat. Nona Smith, silakan tinggalkan pesan terakhir. Tanda tangani dokumennya. Nona Smith, Anda didiagnosis kanker tulang 3 bulan lalu. Anda yakin ingin menandatangani perjanjian donor organ seluruh tubuh? Sebenarnya, pengobatan kanker saat ini sudah ada kemajuan. Dengan pengobatan intensif dan menghindari aktivitas berat, harapan hidup bisa diperpanjang. Tak perlu ambil organnya segera setelah mati. Klub Teluk Biru. Kenakan pakaian paling menggoda. Sangat menghibur. Tuan Johnson, kau melatihnya dengan baik. Sekadar hiburan. Nona Smith, akhirnya kamu datang juga. Katanya. Selama ini, kamu memanfaatkan tarian elegan untuk memikat banyak orang penting dan mengamankan kesepakatan untuk Ten Johnson, kenapa tidak kita bersenang-senang hari ini? Mengapa menatapku? Kamu datang ke sini tentu untuk ini, bukan? Aku akan menari. Menari biasa takkan cukup. Mari kita tingkatkan taruhannya. Ten Johnson, jika dia menari tanpa alas kaki di sini, proyek Kota Barat jadi milikmu. Kalau begitu, jangan rusak keseruannya. Terhormat atas permintaanmu. Penampilannya luar biasa. Bagus. Luar biasa. Sangat bagus. Nona Smith, sinar X menunjukkan kanker tulang Anda telah bermetastasis. Bercak keropos di seluruh tulangmu. Hindari gerakan berat untuk mencegah nyeri osteolitik kambuh. Bagus. Ten Johnson, kamu punya anjing piaraan yang baik. Beneran rela banget ya. Mau jadi direktur PR di tempatku? Ten Johnson tak tahu menghargai kamu. Bersamaku, kau tak perlu merendahkan diri dengan tindakan hal seperti itu.
Anda salah paham, Tuan Hendra. Aku masih punya utang yang harus dilunasi. Menyebalkan. Kontrak akan aku kirimkan. Aku pergi. Sudah puas sekarang? Kurang ajar. Dia mau menerimamu. Mengapa berpura-pura suci sekarang? Kira dengan akting ini, aku akan memaafkanmu, aku tak menyangkanya. Mengapa tidak kabur dariku? Aku menghina kamu. Kamu tahu aku sedang mengusirmu, kenapa tetap bertahan? Apa kau memang sebodoh ini? Aku tinggal untuk menebus dosa. Lebih baik kau pergi. Daripada melihatmu merendahkan diri. Mengerti? Pergi. Pergi ke tempat yang tak bisa ku melihat. Tak bisakah? Tim. Nancy, ada keperluan apa? Kau janji bantu pilih gaun pengantin malam ini. Nancy Scott, tunangan Tim. Wanita yang sungguh, dia sayangi sepenuh hati. Merendahkan diri tak akan mengubahku. Kecuali kau mati. Seperti keinginanmu. Tujuh tahun lalu, aku, Tim, dan Betty adalah trio terbaik, tak terpisahkan. Dulu, Tim selalu muncul di aula dansa. Dia menggambarku saat aku latihan menari. Dia selalu menghangatkan bubur kacang merah untukku, menungguku selesai kelas malam. Wendy, aku jemput kamu. Bagaimana kau? Tahu aku tidak bawa payung? Karena aku selalu memperhatikan. Kukira kita akan menikah, punya anak, dan tua bersama. Sampai aku ikut pertunjukan drama itu. Di mana brosku? Brosku hilang. Apa ketinggalan di hotel? Tunggu, sudah pasti, waktu tidak cukup. Pentas ini penting bagimu. Ganti baju dulu, aku akan ambilkan. Kau. Aku segera kembali. Aku tak pernah lihat Betty lagi. Dia takkan kembali. Untuk menghemat waktu, dia ambil jalan yang jarang dilalui. Di sana, dia diseret ke gang oleh pria mabuk. Bet, bet, bet. Maafkan aku, maaf. Jangan menangis. Kenapa kau biarkan dia pergi sendiri? Ambil bros itu. Dia diseret ke gang itu. Tanahnya penuh dengan bekas cakarannya. Dia disiksa sampai mati. Kau tahu itu? Wendy. Dia mati menggantikanmu. Dia lakukan ini untukmu.
Orang yang seharusnya mati di gang itu adalah kau. Kau. Lukisan ini mirip sekali dengannya. Ganti baju, aku akan ambilkan. Tim, kau berat sebelah. Dia mati menggantikanmu. Dia lakukan ini untukmu. Orang yang seharusnya mati di gang itu adalah kau. Kau. Akhirnya, apakah aku akan mati? Tidak. Jangan pergi, Betty. Wendy, apa kau baik-baik saja? Lihat. Kanker tulang primer. Saat kukunjungi kemarin, kutemukan kau terjatuh di lantai. Kenapa tak kau beritahu? Tahap lanjut. Sudah tak ada gunanya. Dokter Yatas. Bisa resepkan lebih obat pereda nyeri, tapi kanker telah menyebar ke tulang belakangmu dan bermetastasis ke paru-parumu. Tim sebenarnya memaksamu menari untuk menghibur. Parah, Dokter Yatas. Wendy, pergi ke luar negeri bersamaku. Proyek penelitian kanker. Alma materku punya. Dokter Yatas. Aku tahu yang harus dilakukan. Gala hari ini, kau terlambat. Wendy. Dokter Yatas. Silakan resepkan lebih banyak obat pereda nyeri. Sekarang, membungkuk atau meraih. Sangat menyakitkan. Tujuh tahun. Pembunuh. Kenapa kau tak menghilang? Bahkan anjing peliharaan Ten Johnson lebih berakal daripadamu. Nen Smith. Kau tahu arti malu? Ten Johnson mengutus. Begitu. Perintah Ten Johnson, tunggu di luar. Pesta keluarga Johnson takkan pernah mengizinkan pembunuh masuk. Tunggu di lobi dulu. Dia akan marah besar. Sudah berapa lama dia berdiri di luar? 4 jam. Tidak bergerak sama sekali? Tidak. Kapan pestanya selesai? Sampai lewat tengah malam, di luar sedang turun salju. Haruskah kita membiarkannya, karena dia bersikeras? Biarkan dia di sana. Kenapa dia bertahan di dingin? Bodoh, siapa yang tahu? Ayo pergi, ayo pergi. Sangat patuh, masih menunggu. Tepat sekali, tanpa perintah Tuan Johnson. Dia tidak berani pergi. Ayo pergi. Nancy ingin pergi ke pantai. Temani dia. Sangat dingin. Sangat dingin. Bisa ganti baju dulu? Kamu tidak mau. Bisa tak ikut. Aku tak pernah memaksa. Hei, Tim. Ada ubur-ubur di sana. Di situ juga ada. Tim.
Aku mau itu. Pergi tangkap beberapa. Nancy mau. Tidakkah kau dengar? Di sana. Mereka juga di sana. Ya, tempat itu. Kamu sangat bodoh. Pergi lebih ke dalam. Apa kau mau ambil itu untukku? Ini membosankan. Tim, ayo pulang. Dingin sekali. Baiklah. Terus mencoba. Sampai kau dapat. Aku dapat. Aku dapat. Ini sudah mati. Sama sekali tidak cantik. Jangan marah, nanti dia akan memberimu yang lebih besar. Boleh aku pergi sekarang? Berhenti. Nona Scott, ada hal lain? Kau buatku kesal, dan kau kasar. Tim, lihat. Marah. Aku akan buat dia minta maaf. Tentu. Minta maaf. Aku minta maaf. Itu maafmu. Tak ada ketulusannya. Minum semua anggur di meja ini, baru aku maafkan. Kau mau aku minum semua ini? Kau hina wanitaku. Harusnya kau minta maaf yang benar. Wendy, sudahlah. Cukup tulus. Keluar. Wendy, Nancy dan aku akan mencoba gaun pengantin hari ini. Sekarang kamu ke toko dan ambilkan untuknya. Bolehkah suruh sopir pergi? Aku sangat kesal. Ini sikapmu menebus kesalahan. Mengerti, Nona. Lihat ke kamera. Bagus. Aku mau yang biru tua. Kau buta warna? Tapi kau jelas membicarakan yang ini. Kembali dan ganti. Banyak sekali payetnya. Bagaimana menyesuaikan dengan kalungku? Ganti. Ganti ini. Ganti. Ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Selera macam apa ini?
Wendy, jika tidak bisa mengambilnya, jangan kembali lagi. Tim, maukah kau bersumpah di hari pernikahan? Nomor yang dituju tidak dapat dihubungi sementara. Silakan hubungi kembali nanti. Tidak mengangkat teleponku? Bukannya kau tinggal untuk menebus kesalahan? Wendy, kusuruhmu ambil gaun pengantin. Kau belum juga membawanya. Jika tidak bisa mengambilnya sekarang, jangan kembali lagi. Tim, datanglah ke rumah sakit. Dia sekarat. Jason, aku tahu dia akan minta bantuan padamu. Sekarang dia main jadi korban, bilang padanya, akal-akalannya takkan mempan padaku. Jangan selamatkan aku, dan jangan biarkan dia melihatku begini. Suara apa itu? Ada apa dengannya, Jason? Berikan telepon padanya. Halo, Jason. Selalu berbuat licik dengan trik-trik receh ini. Berapa kali lagi dia akan membodohimu? Bulan lalu pura-pura sakit pergelangan kaki. Bulan ini dia berakting lagi. Minum obat pereda nyeri. Sekarang apalagi? Pura-pura sakit parah. Tidak kreatif. Aku ada urusan. Harus pergi. Tim. Tanda vitalnya turun drastis. Epinefrin 1 mg. Suntik intravena. Risiko overdosis. Depresi pernapasan. Perlu persetujuan keluarga. Aku yang tanggung. Semua tanggung jawab. Sekarang. Wendy. Periksa kondisi Wendy sekarang. Nona Smith. Apa dia membohongiku? Aku tahu, wanita itu. Dia mengalami kecelakaan saat mengantar gaun pengantin. Sejak itu dia dirawat di rumah sakit. Baru keluar dari kondisi kritis. Maukah kamu melihatnya? Tidak. Jangan beritahu dia aku datang. Tuan Johnson. Dengar. Kanker sudah menyebar ke tulang belakangmu. Kamu akan kehilangan mobilitas. Jika kamu bekerja sama dengan pengobatan sekarang, kita bisa memperlambat penyebarannya. Saat salju musim semi mencair. Tebarkan abuku di depan makam Bet. Apa yang kau bicarakan? Semua orang tahu itu kecelakaan. Bukan salahmu sama sekali. Bagaimana mungkin itu kecelakaan? Siapapun bisa bilang begitu. Kecuali aku. Dokter Yates. Tahukah kamu? Bertahun-tahun setiap malam, mimpi yang sama menghantuiku. Betty tergeletak. Penuh darah, tanyakanku. Mengapa bukan aku yang mati di gang itu malam itu? Dokter Yates. Terima kasih. Bukan itu yang ingin ku dengar. Aku tidak punya waktu. Mau kemana kau? Hari ini ulang tahun Betty. Aku ingin menjenguknya. Bet. Aku bawa kue favorit. Coba saja. Kau pasti membenciku, kan? Sejak kau pergi. Kau tak pernah muncul dalam mimpiku. Wendy, apa yang kau lakukan? Jangan nakutiku seperti itu.
Apa kau dan saudaraku? Ayolah, aku sudah tahu. Bet. Seharusnya aku yang mati. Jika aku yang mati saat itu, Tim tak perlu berhadapan dengan pembunuhmu setiap hari. Tim benar. Aku bahkan tak pantas mengantarmu. Wendy, apa kita akan tetap berteman selamanya? Tentu saja. Bu, tak perlu ikut datang. Melihatmu berjuang akan menyakiti hatinya. Sedih apa? Tak bisakah ibu mengunjungi anaknya? Lagi pula hari ini ulang tahunnya. Saat dia masih hidup, pernahkah aku melewatkannya? Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya ingin menemuinya. Kamulah yang paling tidak pantas menjenguknya di dunia. Kau penyebab kematiannya. Kau tidak pantas. Pergi dari sini. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Dia mati menggantikanmu. Apa kau menyadarinya? Dia menganggapmu sahabat terdekatnya. Tapi kau menuntunnya menjadi mayat yang dingin. Apa kau masih punya hati? Ibu. Bukankah sudah kuperingatkan untuk tak mengganggu ketenangannya? Maafkan aku. Aku. Darah di tanganmu tak akan pernah hilang. Aku ingin kau habiskan hidupmu tenggelam dalam penyesalan. Aku tak pernah meminta maaf. Tak pernah. Tim, jangan lupa bagaimana adikmu mati. Sampai kapan kau terus terlibat dengan wanita ini? Sudah cukup belum? Pergi. Katanya berkah kuil naga selalu terkap dengan ketulusan hati. Semua permohonan akan dikabulkan. Benarkah? Tentu, reputasinya sudah terbukti. Semakin tulus ibadahmu, semakin besar terkabulnya. Seharusnya tak kutinggal kau di sini, memalukanku seperti ini. Hentikan mobil. Sekarang bagaimana?
Aku, Wendy, rela memotong umurku 20 tahun, hanya berharap tim damai dan sehat selamanya. Beraninya pembunuh berdoa ke Buddha. Sudah cukup sandiwaranya. Pulang sekarang juga. Aku tak tahan malu ini. Ini. Jimat pelindung ini untukmu. Semoga selalu menjagamu. Dan yang ini. Untuk Betty. Wendy, apa yang kau pikirkan? Kau pikir sikap munafik ini akan membuatku iba? Ini benar-benar ajaib. Berhenti, jangan disobek. Saat kau membunuh Betty, di mana belas kasihanmu saat itu, darahnya mengotori tanganmu, tak akan pernah hilang. Sekarang takut saat kau membunuhnya, kenapa tak takut karma? Jangan. 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 Ini sungguh ajaib. Wendy, pereda nyeri bukan solusi jangka panjang. Rasa sakit akan semakin parah, Dokter Yates. Kemarin kamu bilang, nyeri metastasis tulang tingkat 10. Kini aku yakin. Hanya kematian yang bisa mengobati. Jangan coba membujukku. Jika kau masih anggap aku teman. Nona Smith, Tuan Johnson ingin kamu hadir di jamuan malam ini. Bagus. Luar biasa. Tahukah kalian semua, Nona Smith, tidak hanya jago minum, tariannya juga luar biasa. Nona Smith, karena kita sedang bersenang-senang, bagaimana kalau pertunjukan, untuk memeriahkan suasana? Aku sudah banyak mendengar tentang tariannya, bagaimana jika kita menikmati pertunjukan dari wanita Ten Johnson? Tarilah, tarilah. Terima kasih atas kebaikan kamu. Aku tari. Jimat perlindungan ini untuk semoga selalu menjagamu. Dan yang ini untuk Betty. Kembalilah. Apa maksud ini? Belum pernah lihat wanita menari? Baiklah. Bagus. Jangan salah paham. Di jamuan tadi, aku bukan mengasihani. Aku tahu. Aku sudah sampai.
Apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Hanya lewat saja. Wendy, sudah kuberi kesempatan. Kau tetap membandel dengan tim. Ini akibat ulahmu sendiri. Hari ini ulang tahunku. Ayo kita nongkrong. Setelah kerja, boleh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ikut, Wendy. Lama kita nggak kebar. Kalian saja dulu. Wendy memandang rendah kami. Dia nggak mau turun ke level kita. Benar kan, Wendy? Ikutlah sama kita. Sekali ini saja, oke? Baiklah. Nona Smith. Aku mau ke toilet. Aku ikut juga. Tebak, baru saja aku lihat, Wendy ke lantai atas sama cowok. Lantai atas? Itu kan area hotel. Mereka sangat akrab, tapi pria itu cukup tampan. Pantasan dia lama tidak kelihatan. Asyik mesra di tempat umum, tak bisa menahan diri. Tidak mungkin, selama ini dia setia ke Pak Joseon. Menarik, biar kulihat. Siapa yang bikin Wendy tergila-gila? Kesempatan bagus untuk mempermalukan tim dengan kelakuan memuakkan wanita ini. Ayo, kita ke sana. Scott. Ini tidak pantas. Ini urusan pribadinya. Urusan pribadi? Dia mewakili reputasi perusahaan. Semua tahu. Dia cuma bawahan tim. Kalau dia mesraan di sini, tertangkap basah. Harga diri tim mau ditaruh di mana? Betul. Dia keterlaluan. Yakin itu Wendy? Sumpah itu dia, aku lihat langsung. Jangan. Sudah. Berhenti, kamu ngapain? Joseon, apa yang kau lakukan di sini? Begitu banyak dari kalian. Ada masalah apa? Wendy lama tidak kembali. Kami dengar dia naik ke atas dengan pria. Kami khawatir terjadi sesuatu, jadi kami datang memeriksa. Dia baik-baik saja. Kau kenapa sih? Bukankah sudah kukatakan untuk merekam video? Setelah tidur dengannya, kau pergi kemana? Ini bukan salahku. Aku lakukan semua perintah. Aku juga enggak. Dia datang gimana? Beraninya kau pergi jika tak ingin mati. Harusnya kau lihat sorot matanya, seolah-olah, kalau ku sentuh gadis itu, dia akan membunuhku. Wendy, jangan harap kau bisa mencuri tim.
Kau tidak pantas. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Nancy bilang kau tak pulang semalam. Aku tahu kau akan terlibat dengan wanita itu lagi. Jawab aku. Kenapa kau pertahankan dia di dekatmu? Aku yang urus. Mengurus apa, Tim? Jangan lupa bagaimana adikmu tewas. Tak pernah kulupakan, pernikahanmu dengan Nancy akan digelar tanggal 7 bulan depan. Aku ingin si pembunuh, adikmu itu, menyaksikanmu memasang cincin ke jari Nancy. Jangan kira aku tak tahu rencanamu. Jika kau berani bawa si pembunuh ke keluarga kita, kuburkan saja abu jenazahku bersama adikmu lebih dulu. Kau dengar aku? Betty mati karena dia, sekarang kau ingin kubunuh diri? Bicara. Aku mengerti. Aku akan nikahi Nancy. Akhiri saja di sini. Wendy, kau kubebaskan. Berhenti saling menyiksa. Apa kau datang untukku? Aku hanya lewat. Butuh bantuanku? Ada apa denganmu? Aku akan menikah dengan Nancy minggu depan. Dia ingin kamu yang desain cincinnya. Tim, aku tahu kau memaksaku pergi. Tak perlu menyiksaku seperti ini. Baik. Tim. Apa? Di hari pernikahanmu, kau akan terlihat sangat tampan. Pernikahanku bukan urusanmu. Tim. Aku tak akan ganggu lagi. Seperti keinginanmu. Aku akan menghilang dari hidupmu. Kau harus bahagia. Dosaku akan kubayar di kehidupan berikut. Tuan Joseon. Tim. Tak akan kususuli lagi. Kuharap kau bahagia. Maukah kau terima wanita cantik ini di hadapanmu sebagai istrimu? Saat kunikahi kau setelah lulus, akan kuberi yang asli. Tim. Sangat disayangkan, aku melewatkan pernikahanmu, tak sempat pakai cincin. Kita takkan bertemu lagi. Ten, Joseon.
Ten, Joseon. Jason. Apakah dia yang mengirimmu ke sini? Di mana dia sekarang? Ten, Joseon, setelah bertemu denganmu, Nen. Smith bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya malam itu. Kami membutuhkan Anda untuk pergi ke rumah duka mengidentifikasi jenazah dan membantu penyelidikan. Apa? Dia bilang Nona Smith sudah meninggal. Tim, kau dengar itu? Seperti yang kau inginkan, Wendy sudah tiada. Dia meninggal sendirian, tepat sebelum pernikahan. Tim, mari kita bahas ini setelah upacara. Dokter Yates, hari ini hari pernikahan kita. Jangan biarkan urusan orang lain merusaknya. Dia meninggal? Kau pikir aku percaya? Dia sangat mencintai hidup dan menahan malu untuk tetap bersamaku. Meski ku sering mengusirnya, orang seperti itu pilih mati, segini nekatnya. Hanya untuk halangiku menikahi Nancy? Tim, Wendy, dan berhenti bercanda soal ini. Ini peringatan terakhirku. Dia benar-benar bunuh. Saat kami tiba, dia sudah kehabisan darah. Jenazahnya di rumah duka sekarang. Wendy benar-benar bunuh diri. Saat kami tiba, dia sudah kehabisan darah. Jenazahnya sudah di rumah duka. Kalau mau bohong, cari alasan yang lebih bagus dong. Bukannya kau temannya? Tidak tahukah kau dia takut sakit? Mengiris pergelangannya? Dia tidak akan berani. Dia tidak takut mati. Apalagi yang ditakutinya, sudah. Kau benar-benar bajingan. Kau hancurkan Wendy, hanya karena satu kecelakaan. Kau siksa dia selama 7 tahun. Kau cuma pengecut. Kau timpakan semua kesalahan ke pundaknya untuk meringankan hatimu. Ku beritahu, kaulah yang pantas mati. Sekarang aku paham, dia menyuruhmu menipuku. Akting yang cukup meyakinkan. Berapa dia membayarmu? Memalsukan diri sebagai polisi, itu ilegal, tahu? Sampaikan pesan ini. Sebaiknya dia tetap jadi mayat. Atau bersembunyi di tempat yang takkan kudapat. Atau dia akan rasakan akibatnya. Tim. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses. Wendy, ini peringatanku. Hadapi aku sekarang. Kamu dengar? Wanita di samping Tim sudah meninggal. Siapa? Nona Smith itu. Sangat disayangkan, dia cuma punya satu wanita baik di sekitarnya. Dengan kepergiannya, masa depan grup Joseon suram. Seserius itu, cuma seorang wanita. Kamu tidak tahu seberapa hebat dia. Tim sangat sialan beruntung. Ingat 5 tahun lalu, saat dia mengambil alih perusahaan, waktu itu cuma perusahaan kelas 2. Saat itu, beberapa raksasa industri bersatu menghancurkan dia. Wendy nego sendirian, minum sampai masuk rumah sakit. Dia mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan grup Joseon. Aku tahu itu, dia berkorban banyak. Untuk Tim. Ngomong-ngomong, bagaimana itu diselesaikan? Tim tidak hormati kewenanganmu. Kamu biarkan saja. Tidak mungkin, di pesta itu, dia larang Wendy menari. Itu tidak sopan. Malam itu, dia datang ke kamarku. Tahu dia bilang apa? Dia memohon padaku untuk tidak menyasar Tim, dan akan lakukan apapun. Baiklah. Aku terima tawarannya. Kusuruh dia buka baju, dan menari telanjang. Sepanjang malam.
Hanya menari. Aku cuma mau mempermalukannya. Tahu tidak, dulu, aku sangat ingin tidur dengannya. Sebelum kusurung ke kasur, dia muntah darah di mana-mana. Sial sekali. Waktu itu sudah kudu, umurnya tak akan panjang. Ayo minum. Joseon, kenapa kamu di sini? Ah. Tim, tenanglah. Kau telah berbuat kesalahan besar. Hendra, kamu baik-baik saja? Tim. Demi wanita itu, kau sudah gila. Semua tamu sedang menunggu. Tak peduli kau pergi, tapi bagaimana dengan ibumu? Mau membuatnya sakit jantung, kau CEO Grup Joseon demi seorang pembunuh. Yang membunuh adikmu sendiri. Kau tinggalkan tunanganmu di altar? Dia tidak layak. Tim. Ikut aku kembali. Mari pulang dan hidup normal, mengerti? Berhenti menggangguku, kalau bukan karena permintaan ibu, aku takkan menikahimu. Pergi sana, tinggal satu langkah lagi. Aku jadi nih, Joseon. Sudah banyak kukorbankan, melakukan banyak hal. Bahkan terus merencanakan. Masih ada hal lebih penting yang harus kulakukan. Pernikahan bisa ditunda. Dia sudah tiada, Wendy sudah tiada. Tim. Berapa lama kau terus berpura-pura? Dia tak akan kembali. Bukankah ini yang kau inginkan? Bukankah kau ingin dia mati? Sebagai tebusan nyawa Betty? Kini dia benar-benar hilang. Kenapa sekarang kau berlaku gila? Dia belum mati. Dia tak mungkin mati. Tim. Pergi ke rumah Wendy. Dia sangat mencintaiku, menemaniku selama 7 tahun. Dia tak mungkin mati. Dia tak akan meninggalkanku. Aku tidak percaya. Wendy. Jangan kira beberapa tetes darah bisa membuatku takut. Wendy, keluar sekarang. Maafkan aku tak tahu kau akan datang. Tak ada makanan favoritmu. Minum teh dulu, teh baik untuk kesehatan. Jangan pergi. Berhenti pura-pura mati, ikut pesta minum bersamaku. Jadi selama ini aku brengsek. Kenapa tak kau tinggalkan aku dulu? Mengapa? Kau meninggalkanku saat aku paling membutuhkanmu? Kau tahu itu. Kau selalu mengetahuinya. Aku menyiksa untuk tutupi kelemahanku. Jadi kau tinggalkan aku dengan cara begini. Takut aku takkan biarkan kau pergi? Ya. Kau pikir aksi ini akan membuatku melepasmu? Jangan mimpi. Aku ingin kau tetap terjebak bersamaku selamanya. Jason. Bilang ke Wendy sekarang. Untuk kembali. Segera. Tim. Kau akan menyesal seumur hidup. Tidak. Itu terlalu baik. Kau membunuh Wendy, penjahat tak tahu diri, kau pantas mati sengsara. Ya. Akulah penjahatnya. Jadi beritahu Wendy sekarang. Kularang dia mati. Suruh dia kembali sekarang juga. Jason.
Wendy. Kau ternyata. Aku tahu kau takkan mati. Wendy. Tuan Johnson. Aku tetangga sebelahnya, kita pernah bertemu. Ada keperluan apa? Ah, tidak. Aku tunggu di sini saja. Apa Wendy yang menyuruhmu? Tuan Johnson. Jangan bicara omong kosong. Mengapa tak mau mengaku? Bukankah dia menyuruhmu untuk mengorek informasi? Bilang padanya. Sandiwara lukai pergelangan. Sangat tidak pantas. Aku benci kelakuannya. Hentikan sandiwara ini. Tak ada gunanya lanjut. Jangan nakut-nakuti, Nona Smith. Sudah meninggal. Aku melihat langsung. Darah memenuhi bak mandi. Aku datang karena mendengar suara aneh, harus memeriksa. Aku takut dia balik. Kau tak lihat 2 luka di pergelangannya. Sangat dalam. Tak bisa dijahit sekalipun. Apa yang membuatnya sampai putus asa? Kenapa memilih mati? Tetangga setia seperti diri. Dia bayarmu berapa? Kalau tidak, mengapa kau bantu dia menipuku? Cukup. Percuma berdebat dengannya. Gadis baik hati, dihancurkan olehnya. Ulangi perkataanmu. Siapa yang menghancurkannya? Kau tahu itu dirimu. Kau Tim, bukan? Setiap kali mengajaknya keluar, dia pulang larut malam. Bawa alkohol. Atau penuh memar. Mabuk lagi. Tak bisa antar pulang? Dia sudah. Tapi pekerjaannya menyita waktu. Dia menyayangimu. Selalu membelamu. Saat ku sebut kau tak berperasaan, selalu memakluminmu. Apa yang kau lakukan? Hingga gadis penyayang itu tegas memilih kematian? Apa yang kau tahu? Apa dia benar-benar suka padaku? Dia berhutang padaku. Lupakan saja. Malas berurusan dengan orang sepertimu. Ayo pergi. Jujur saja. Dia sangat menyukaimu. Kalau saja kau lebih perhatian padanya. Mungkin. Wendy. Berapa orang kau suap untuk jadi pemeran palsu? Ini balas dendammu padaku? Ibu, Tim. Wendy bersamaku. Ibu. Di mana Wendy? Di mana kau menemukannya? Akhirnya ingat ibumu? Ibu. Di mana kau menyimpannya? Jangan salahkan dia. Dia hanya. Kau terus membicarakannya tanpa henti. Kau benar-benar terpesona olehnya. Meninggalkan tunanganmu. Untuk bersenang-senang di luar? Ibu. Apa maksudmu? Bukankah Wendy di sini? Bagaimana aku tahu di mana dia? Kalau tidak kukatakan itu, apa kau akan pulang? Aku minta teman tutupi kaburmu. Segera nikahi Nancy. Lupakan wanita itu. Sudah kucek melalui kontak polisi. Dia sudah meninggal. Ibu, tolong jangan memperkeruh situasi. Aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Kau hanya ingin aku menikahi Nancy, makanya kau bicara semua ini. Aku takkan percaya. Aku mulai meragukan. Apakah kau benar anakku? Nancy, kau harus belajar dari Wendy. Lihat, dia tak pernah melawan atau menuntut. Lemah lembut dan penurut. Tapi bisa memikat sepenuhnya hati Tim. Bahkan setelah mati. Dia akan tinggalkan luka di hatinya. Dia belum mati. Aku yang paling kenal dia. Dia takkan melepaskan. Kau kenal dia? Itu benar.
Kau benar-benar kenal dia. Dengan satu kata dari dia akan rela menyerahkan hatinya padamu. Tapi sekarang, kau kabur dari pernikahan, mempermalukan diri untuknya. Jika dia masih hidup, bisakah dia tetap tenang dan melihatmu dipermalukan? Wendy, kau benar-benar tinggalkan aku kali ini? Kau kejam sekali. Bahkan jika aku jadi bahan tertawaan kota, kau takkan kembali menemuiku. Kau kejam. Aku takkan biarkan kau pergi semudah itu. Gunakan segala cara untuk menyelidiki. Temukan Wendy bagaimanapun caranya. Tidak berguna, cari satu orang saja tak bisa. Tuan Johnson, apa? Ada yang melihat Nen Smith dekat pemakaman. Wendy. Siapa kau? Siapa yang mengirimmu? Nen Smith. Wendy Smith. Ini Wendy, kan? Di mana dia? Maafkan aku. Kau bilang Wendy yang mengirimmu? Lebih tepatnya, aku mewakilinya ke sini. Dia mendonasikan korneanya. Begitu aku bisa melihat lagi. Ini Nen Julia, penerima kornea kamu. Nen Julia. Dan ini Nen Smith, pendonor korneanya. Protokol tidak menganjurkan pertemuan pendonor penerima, tapi kami membuat pengecualian. Nen Smith punya permintaan. Dia harap kau mau membantu. Karena aku tak bisa melihat, bolehkah kuraba wajahmu? Maafkan aku. Kornea ini berasal dari tubuhku yang sekarat. Tapi tenang saja. Mata dalam kondisi sangat sehat. Dia sangat baik hati, masih muda, tapi ajalnya datang lebih cepat. Karena pengorbanannya, aku bisa melihat terang lagi. Permintaan terakhirnya adalah agar aku datang ke sini, menjenguk sahabatnya, dan letakkan ini di makamnya. Tolong akulah si pembunuh. Jika aku ke makam Betty, tim pasti marah. Aku tak mau dia marah. Sebelum aku mati, aku janji akan kulakukan. Dia mungkin belum curhat pada siapapun sejak lama. Jadi dia ceritakan banyak masa lalunya. Kamu pasti Tim Johnson yang dia sebut. Dia sering bicara tentang kamu. Apa katanya? Dia bilang bertemu kamu keberuntungannya. Setelah Betty meninggal, dia sering ingin mati. Kamu memberinya alasan hidup. Apa kata-kata ini akan membuatku memaafkannya? Dia hidup untuk dirinya. Apa dia pikir kematiannya akan memengaruhiku? Aku justru semakin benci. Apa yang kau lihat? Tidak ada. Aku hanya kasihan padanya. Tahukah betapa sakitnya kanker tulang? Kanker tulang. Tahukah betapa menyakitkannya kanker tulang? Penyakitnya tidak mematikan. Dia sendiri yang memilih hentikan pengobatan. Di hari-hari terakhirnya, dia harus menanggung penderitaan terus-menerus dan siksaan darimu. Ten Johnson, tak punyakah hati nurani? Minggu depan acara peringatannya, tapi tak ada yang mau kehadiranmu. Aku hanya memberitahumu. Kenapa tak memberitahuku? Mengapa disembunyikan? Wendy. Aku takkan percaya ini. Aku tak bisa menerimanya.
Tuan, jangan. Anda tak boleh masuk. Jason, Dokter Yates, aku. Dokter Yates. Aku. Aku tahu kamu mainin aku. Dan kau mencintai Wendy. Tapi aku tak pernah merebutnya. Aku salah. Kembalikan dia, kumohon. Aku memohon padamu. Tidakkah kau senang dia mati? Apa? Ini bukan permainan. Wendy tak pernah ingin menyakiti dirimu. Dia sudah tiada. Aku ingin berkata, nuranimu akan menyiksamu setiap detik dari setiap hari. Membuatmu berharap tak bisa hidup maupun mati. Mengapa aku harus? Apa kesalahanku? Malam kau bilang mau menikahinya. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara paling kejam, tapi jiwanya menemukan penebusan. Omong kosong. Bicara lagi, kau kutamatikan. Dia tak pernah berutang padamu, tapi mati karena tuduhan. Kau lempar semua kesalahan ke dia. Kau hanya pengecut, takut menghadapi kematian adikmu. Jadi, kau jadikan Wendy tempat pelampiasan emosi. Luapkan amarah tak berperasaanmu. Kau tumpahkan semua kemarahan itu ke dia saja. Tim, kau lakukan semua ini hanya untuk cari alasan supaya merasa lebih baik, ya? Aku tidak. Aku hanya apa? Kau ini, Tuan Johnson yang terhormat. Kau tak bisa biarkan si pembunuh yang lukai adikmu tinggal di sampingmu. Jadi kau siksa Wendy agar dia tetap dekat untuk penebusanmu yang menyimpang. Bukan begitu? Tim, kau membuatku muak. Jason, maksudmu apa? Kau hanya cemburu karena kuambil Wendy darimu. Kau benci padaku. Tapi aku tak pernah mau merebutnya. Dia yang pilih aku. Aku tak bisa usir dia. Dan sekarang, aku sudah kehilangan dia. Tapi aku yakin, dia tak bisa hidup tanpaku. Akan ketemu dia lagi. Mau kemana kau? Tidakkah kau ingin temui Wendy? Pantas saja aku tak bisa menemukannya. Kau sembunyikan dia di tempat seperti ini. Wendy ada di dalam. Kau bohong padaku. Ini tempat untuk orang mati. Bagaimana mungkin dia di sini? Apalagi, kau ingin menemuinya, bukankah? Nama almarhum Wendy Smith. Jenis kelamin, perempuan. Usia, 27 tahun. Catatan medis menunjukkan dia menderita kanker tulang dengan metastasis luas. Nyeri parah membuatnya tergantung obat pereda. Sebab kematian adalah beberapa sayatan di pergelangan kiri, menyebabkan pecahnya arter dan pendarahan hebat. Diam. Aku bilang diam. Bagaimana mungkin dia terbaring di sini? Kalau mau mati, kenapa tidak dari dulu? Buat apa semua ini? 7 tahun di sampingku. Sekarang bunuh diri? Mengarut. Hahaha. Ini semua rekayasanya. Dia lakukan ini semua untuk menjerat. Sekarang aku menikah dengan orang lain. Dia buat sandiwara ini
untuk hancurkan pernikahanku dan mempermalukanku. Tidak percaya? Lihat apa? Apa yang kau takuti? Takut lihat wajah Wendy yang pucat? Ini palsu. Semua ini rekayasa. Kau dokter. Mudah saja mencari mayat tak dikenal untuk menirunya. Sandiwara ini untuk menipuku. Mau aku menyerah? Takkan. Serahkan dia. Atau kuhancurkan kota sungai. Mustahil. Ini semua bohong. Tak mungkin benar. Kau bagian tim Wendy, kan? Suruh dia datang segera. Kalau tidak, kalian semua dipecat. Maaf, tapi aku tak bisa. Maksudmu apa? Pak Johnson, kami sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke perusahaan. Hah? Main permainan lagi? Mau paksa aku? Kalian semua dilatih Wendy. Ini juga idenya. Cukup, tim Johnson. Aku tak tahan lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Kenapa tak boleh kukatakan? Brengsek seperti dia, tak layak dapat pengorbanan Wendy. Aku tak mengerti, kenapa dia membantumu. Tahukah kau berapa dia berkorban untukmu? Dasar bajingan, kau sudah cukup menyiksanya. Kini kau biarkan dia mati. Dasar bajingan. Dia tidak. Aku tak pernah melepas. Apa gunanya bicara ini sekarang? Keluar, kalian semua. Catat nama-nama itu, masukkan mereka ke daftar hitam industri. Berani bantu Wendy tipu aku, akan kutunjukkan akibatnya. Ah, baru ingat. Kau juga dilatih Wendy. Apa? Mau pergi juga? Pak Johnson. Kali ini kau salah. Salah total. Ten, Johnson. Kali ini Anda salah. Salah total. Perusahaan kita mungkin terlihat makmur belakangan. Tapi semua itu Wendy yang menanggung beban sendirian. Bukankah itu tugasnya? Menghibur. Sebagai wanita pendamping Min, dipermalukan dan dipaksa tersenyum. Apakah itu juga tugasnya? Dia yang memilih sendiri. Aku tak pernah memaksa. Aku tidak. Aku tidak. Ini yang kau lihat. Tapi bagaimana dengan yang tersembunyi? Wendy pernah mengandung anakmu. 2 tahun lalu saat survei gunung. Terjadi longsor. Nyawamu terancam, ingat. Di mana tim? Masih di gunung? Aku akan mencarinya. Hei, jangan, gunungnya tidak stabil. Hujan baru berhenti. Longsor bisa terjadi kapan saja. Kita harus menunggu. Hei, apa yang kau lakukan? Nen, Smith, apa kau sudah gila? Ten, Smith, apa kau sudah gila? Naik sekarang tak akan menyelamatkannya. Bisa-bisa kau sendiri yang tewas. Tidak, tunggu sampai gunungnya stabil. Baru kita naik bersama-sama. Kau dengar aku, jangan nekat.
Jangan pedulikan aku. Aku pasti akan bawa dia kembali. Yang menyelamatkanku adalah dia. Siapa lagi yang mungkin? Tunanganmu itu coba kabur bawa uang saat dengar kabar ini. Itu Wendy. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu tebing rawan longsor itu. Tim. Tetap sadar, Tim. Kau akan baik-baik saja. Cepat. Aku akan turunkan kau. Cepat. Tak ada yang menyangka. Wanita sepertinya bisa bertahan di situasi itu selama 5 jam. Dan menyelamatkanmu. Tapi itu membuatnya kehilangan bayi yang belum lahir. Soal tunanganmu. Setelah kau diselamatkan, dia buru-buru ke rumah sakit dan bawa kau pulang. Wanita yang mempertaruhkan segalanya untukmu berubah menjadi Nancy. Sedangkan Wendy menanggung sakitnya, kehilangan anak sendirian. Kenapa dia tidak berkata apa-apa? Dia ketakutan. Dia tidak berani. Dia takut pada emosimu. Dia tak tahu bagaimana reaksimu. Setelah tahu kehilangan bayi itu, dia takut. Setelah bertahun-tahun menderita. Wendy, kau kejam sekali. Aku salah. Wendy. Aku benar-benar menyesali semuanya. Kembalilah padaku, kumohon. Berikan aku satu kesempatan terakhir. Ingat aku. Aku direktur panti asuhan Silan. Oh, 20 tahun lalu, aku guru kamu dan Wendy. Panti asuhan? Apa yang kamu bicarakan? Aku. Pantasan kamu menyiksa Wendy begitu kejam. Jadi kamu lupa masa lalu sama sekali. Kapan aku pernah menyakitinya? Apa yang kamu tahu? Kamu kenal Wendy? Tolong sampaikan padanya
Aku salah. Dulu. Aku sudah introspeksi. Minta dia kembali. Tolong minta dia. Aku janji akan berubah. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Kenapa? Setengah bulan lalu, aku menerima donasi dari Wendy. Dia menyumbang atas namamu. Dia menggunakan namamu untuk perbuatan baik. Dia bilang, dia menemukan kakak laki-laki yang melindunginya di panti asuhan. Dia menemaninya. Tapi tidak bahagia, karena dia merusak satu hal. Di mata kakak itu, dia dianggap pembunuh yang tak bisa ditebus. Kakak itu adalah kamu. 20 tahun lalu. Setelah orang tua Wendy meninggal mendadak, dia jadi pendiam dan rapuh. Kamu menyelamatkannya. Serahkan mainan pada kami. Kau anak yatim, aku bukan yatim, aku punya orang tua, aku bukan yatim, jangan panggil aku begitu. Orang tuamu sudah meninggal, tak ada yang mau menerimamu. Jangan berani ganggu dia, kau dengar? Aku kehilangan orang tua. Aku tahu kau sedih, kita sama, orang tuaku juga meninggalkanku. Jika mereka berani mengganggumu lagi, cepat beritahu aku, akan kuhajar mereka. Kenapa kau membantuku? Kita sama, kita cuma bisa andalin diri selama aku di sini. Takkan ada yang menyakitimu lagi. Jadilah kuat, kuat seperti. Tapi aku tak pernah hidup tanpa orang tua. Andalkan diri sendiri, mulai sekarang. Kita hanya bisa saling andalkan. Temukan tujuan hidup. Carilah sesuatu yang memberimu semangat untuk bertahan. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak ingat sedikit pun? Lagi pula, kapan aku jadi anak yatim? Orang tuaku masih hidup dan sehat. Aku adalah direktur grup Joseon. Itu terjadi belakangan. Apa? Kemudian, orang tuamu menemukanmu dan membawamu pulang. Kabari berikutnya yang kami dengar adalah kecelakaan mobilmu. Mereka membawamu ke luar negeri untuk berobat. Kecelakaan itu membuatmu kehilangan kenangan masa panti asuhan. Kecelakaan mobil? Bukankah kamu pindah kembali saat tahun pertama kuliah? Benar. Di tahun yang sama, Wendy memberitahuku. Dia akhirnya bersatu kembali dengan kakak lelakinya yang hilang. Meski kau tak mengenalinya, dia langsung tahu, kaulah cahaya penuntunnya. Sejak saat itu, dia bersumpah akan tetap menemanimu selamanya. Karena kaulah alasan hidupnya. Selama 20 tahun, dia hidup untuk mencarimu. Setelah menemukan, dia hidup untukmu. Tuan Joseon, Wendy hampir menyerah hidup. Sampai kau memberinya tujuan. Terutama 7 tahun lalu. Dia berharap dia mati di gang itu. Hanya untukmu. Dia bertahan untuk menebus dosa. Jadi, dia berusaha keras mengambil hati para pejabat itu untuk. Sebenarnya, dia tak pernah benar-benar pergi dari gang itu secara mental. Dia tahu, rasa bersalah ini akan perlahan menghancurkannya sepenuhnya, menyiksanya sampai mati. Sebelum mati, dia hanya ingin melakukan segalanya yang bisa dia lakukan untukmu. Sudah.
Sudah. Apa yang kau lakukan? Kau pikir aku akan percaya? Wendy sudah mati? Panti asuhan apa? Kecelakaan mobil apa? Aku tak tahu apa-apa soal ini. Sekarang, bawa Wendy padaku. Kalau tidak, aku akan hancurkan panti asuhanmu itu. Panti asuhan itu satu-satunya yang terkait Wendy di dunia ini. Omong kosong apalagi ini? 3 hari. Kau punya 3 hari. Jika aku tak bisa lihat Wendy, aku akan gusur panti asuhan itu. Aku kan sudah bilang, jangan ada yang menyebut Wendy di perusahaan ini. Kau tidak tahu? Maaf, Nona Scott, aku hanya... Kau terus memujinya. Bahkan berkabung untuknya di sini. Apa aku tak berarti bagimu? Atau mungkin kau ingin dipecat, seperti anak buahnya? Siapa yang kau bicarakan? Dia terus menyebut-nyebut Wendy. Karena dia sudah tiada, aku tak ingin membuatmu sedih. Lagi pula ini pertanda sial. Dia tidak mati, kau dengar aku? Dia masih hidup dan sehat. Tapi polisi sudah memastikan, itu palsu. Kau tak tahu, semua ini rekayasa. Jason yang mengurus autopsi. Dia bisa dengan mudah menggunakan mayat sembarangan untuk menggantikan Wendy. Dia ingin merebut Wendy dariku. Aku. Seharusnya aku sadar lebih cepat. Ya. Begitulah sebenarnya. Baiklah. Jangan marah, kita bicara di rumah nanti. Kau tak tahu betapa takutnya aku tidur sendirian. Pulanglah dan temani aku. Tim, kenapa kau pukul aku? Apa kesalahanku? Wendy sudah meninggal. Itu bukan salahku. Aku bahkan pernah menyelamatkanmu. Beraninya kau pukul aku, selamatkan aku? Maksudmu, orang yang mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan aku adalah kau. Apa ada yang memberitahumu sesuatu? Dia berbohong padamu. Wendy selalu menipumu selama ini. Tim, percayalah padaku. Aku telah menemani bertahun-tahun. Akulah yang rela mengorbankan segalanya untukmu. Wendy. Dia hanya melakukan akting sekarat yang menyedihkan untuk membuatmu merasa bersalah. Dia wanita yang pandai memanipulasi. Bukankah kau selalu tahu ini? Tim, kau harus percaya padaku. Apa yang salah kulakukan? Apa yang tak kau suka dariku? Aku bisa berubah. Jangan percaya Wendy, kumohon. Andai tak ada yang beritahu kebenaran, aku masih akan tertipu olehmu. Kau tak pernah menyelamatkanku. Kau coba ambil uang dan kabur. Wendy lah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku dari longsor. Dia korbankan segalanya untukku. Nancy. Kau tak tahu malu? Bukan seperti itu. Aku terlalu mencintaimu. Aku takut dia akan merebutmu. Dia tidak benar-benar mencintai. Dia membunuh adikmu. Aku takut dia akan. Tim, aku tunanganmu. Tolong lupakan Wendy. Mari kita jalani hidup tenang bersama. Aku janji, aku bersumpah, aku takkan berbohong lagi. Berikan aku kesempatan lagi. Kau tak mau dengar ibumu? Jangan pakai dia untuk melawanku. Aku bisa memaafkanmu. Temui Wendy dan minta maaf padanya. Wendy, kau selalu peduli padanya. Kenapa aku harus peduli hidup atau matinya dia? Tim, cukup. Itu kau yang menghancurkannya. Maukah kau maafkan dia setelah tahu dia menyelamatkanmu? Apa katamu? Aku mencoba membantu mengusirnya darimu. Menyiksanya, bukankah itu juga menyiksamu?
Tim. Kau benar. Aku selalu menyakitinya. Aku keras kepala, menyalahkannya atas segalanya. Aku salah. Sangat salah. Bahkan tanpamu, dia tetap akan hadap. Penghinaan tak berujung bersamaku. Benar, bukan urusanku. Sebenarnya kau sudah tak cinta dia. Kau hanya tak bisa menerima kematiannya tiba-tiba. Seperti kehilangan hewan peliharaan. Pergi sana. Wendy adalah cinta sejatiku. Dia bukan peliharaan. Ini peringatan terakhir dari, jika ku dengar kau menghinanya lagi, ku cabut lidahmu. Tapi ku dengar, rencanamu menghancurkan panti asuhan yang dibiayainya. Aku bisa bantu. Sudah lama ku benci kelakuannya yang sok suci, memakai namamu untuk amal. Akan kuhapus semua jejaknya untukmu. Kau bisa melupakannya. Jika kau berani menyentuh satu batu bata pun dari panti itu, kukubur kau di pondasinya. Pengawal, keluarkan dia dari sini. Tim. Krisis ini akhirnya terselesaikan. Tim, kau sekarang ketua perusahaan. Tunggu. Seharusnya tak memanggilmu Tim. Harusnya ku sebut Ten, Joseon. Wendy. Ten, Joseon. Wendy. Ten, Joseon. Apa ini? Kau sudah lupa? Hari ini. Pemakaman Nen, Smith. Mereka tak ingin kau pergi. Ten, Joseon. Pinus menangis. Langit berduka. Kita berkumpul hari ini dengan hati berat untuk mengenang Nen, Wendy Smith. Membungkuk pertama. Hentikan, pergi, kalian semua. Dia tidak mati. Mengapa kau mengutuknya? Ten, Joseon, kau tak diterima di sini. Jika Nen, Smith masih hidup, dia pun tak ingin melihatmu. Dia jelas masih hidup. Tak ada, jika. Dia pasti di suatu tempat, menungguku. Kalian bersekongkol menipuku? Aku tak akan percaya. Hancurkan ini, hancurkan semuanya. Hancurkan ini. Hancurkan semuanya. Tuan Joseon, hentikan. Kau bahkan tak mau tinggalkan kedamaian terakhir untuk Nona Smith. Apa yang kau lakukan? Semua orang bisa beri penghormatan. Kecuali kau. Kamulah yang paling gak pantas lihat dia di dunia. Kau penyebab kematiannya. Kau tak pantas.
Wendy. Kenapa tak beritahu aku, kenapa? Ini seharusnya tak terjadi. Ini bukan akhir yang seharusnya. Aku salah, tolong jangan mati. Kini baru kusadari. Akulah yang tak bisa melepaskan. Wendy. Aku salah. Aku berjanji padamu, mereka yang menyakitimu akan kubuat menderita. Tunggu aku balas dendam untukmu, kembalilah. Kumohon kembalilah, Wendy. Kau tahu tentang kematian Wendy, kan? Lihat diri, hanya seorang wanita, lupa dia. Kau ingat siapa dirimu? Kau pemimpin grup Joseon. Aku bodoh. Aku tak bisa membedakan siapa yang sungguh mencintaiku. Lalu apa gunanya dia paling mencintaimu? Bet, itu bukan salahnya. Ulang lagi. Kalau bukan karena dia, itu bukan salahnya. Kau tahu itu kecelakaan. Bajingan. Ulang lagi. Bagaimana Betty benar-benar meninggal? Dia saudarimu. Dia itu adik kandungmu. Aku tahu segalanya. Untuk wanita yang membunuh saudari, kau begitu terpuruk. Jika kabar ini tersebar, aku tak peduli. Berani kau melawanku, mereka benar. Aku sangat keliru. Wendy bukan yang salah. Tapi kusiksa dia terus. Hanya untuk kabur. Hanya untukmu. Aku melakukannya untuk memuaskanmu. Apa yang kau lakukan? Kirim ibuku ke luar negeri. Tak boleh kembali tanpa izinku. Tim, kamu durhaka. Berani-beraninya kau, lakukan sekarang. Nyonya, jangan mempersulit kami. Bagus, sangat bagus. Anakku sudah dewasa, berani mengancamku. Dengarkan baik-baik, sekalipun dia mati, aku takkan memaafkannya. Hidup atau mati, dia takkan masuk keluarga kita. Apa ini Ten, Joseon? Ten, Joseon. Ya. Halo, Ten, Joseon. Aku bekerja untuk Wendy, sebagai detektif swasta. Panggil saja Helena. Helena, jangan dipikirkan. Nama tidak penting, hanya nama samaran. Sebagai detektif swasta, kami selalu pakai nama samaran. 7 tahun lalu, kuterima permintaan Wendy. Aku ingin kau selidik kebenaran di balik kematian Betty. Aku lebih muda beberapa tahun dari Wendy. Dia yang biayai pendidikanku. Dia orang paling baik yang pernah ku kenal. Karena itu kuhabiskan 7 tahun untuk mengungkap kebenaran. Silakan duduk, Nen, Scott. Aku tidak punya waktu. Jangan kira spekulasi kamu bisa mengancamku. Aku peringatkanmu. Sebaiknya kamu berkata jujur, atau kamu akan menyesal. Spekulasi? Lalu kenapa kamu datang ke sini? Dia di mana? Ini baru uang muka. Setelah aku verifikasi informasi dan lenyapkan orang itu sepenuhnya, kamu dapat bayaran 10 kali lipat. 10 kali, kenapa aku harus percaya? Karena, aku akan jadi Nyonya Joseon. 2 minggu lalu, aku mungkin percayamu. Tapi sekarang, Wendy sudah meninggal. Tim sudah gila. Semua orang di kota sungai tahu, cinta sejatinya adalah Wendy. Kenapa dia mau menikahimu? Dia tidak punya pilihan. Lagi pula, Wendy sudah meninggal. Bagaimanapun juga, Wendy sudah meninggal. Benar. Karena kamu sudah tahu kebenaran sejak dulu, aku akan terus
Aku yang merencanakan kematian Wendy selama bertahun-tahun. Aku mencampurkan pemutih ke air minumnya. Kamu kejam sekali. Pemutih itu menumpuk perlahan, merusak organ-organnya, hingga gagal. Kematiannya sesuai rencanaku. Jangan khawatir, kalau bisa membunuhnya, pasti bisa membuat tim mencintaiku. Bukan urusanmu. Pantas saja, Wendy tiba-tiba kena kanker tulang. Siapa sangka, Nona Scott yang terlihat polos, ternyata sekejam ini. Benar, kalau tidak, 7 tahun lalu, kau tak akan menyewa preman untuk menculik adik Tim. Diam. Sudah kularang sebut itu. Kalau ada info tentang pria itu, berikan datanya sekarang. 6 orang menyebabkan kematian Betty. Mereka menghilang setelah kejadian itu. Bahkan Tim tak temukan jejak mereka. Kubilang diam. 5 mayat hangus ditemukan di kapal dekat perbatasan. Itu 5 orang. Yang terakhir, diam. Kalau tahu keberadaannya, cepat beritahu. Dia selamat dari kebakaran kapal. Hanya keberuntungan. Apa maumu? Uang? Ya. Akan kau dapat semuanya. Apa maksudmu? Aku minta maaf. Tim, dia mengancamku. Dia memancingku bicara. Intinya kau yang melakukan itu. Ini adalah pengakuan dari pria yang membunuh Betty. Dia bisa memastikan bahwa Nancy menyuruhnya menyergap adikmu di gang itu. Butuh 7 tahun untuk melacaknya. Dia bersembunyi karena takut akan dibungkam. Aku menemukannya duluan. Dia sekarang di mana? Dia mati mengenaskan. Tim, sudah kulakukan semuanya. Aku serahkan dia padamu. Tidak, itu tidak benar. Tim, dengarkan penjelasanku. Maaf, Wendy. Aku pulang terlambat, bukan begitu kejadiannya? Itu tidak, Tim. Mau mati bagaimana? Tim, biar ku jelaskan. Kamu bertingkah sangat patuh di depan ibuku. Dia tak pernah meragukanmu. Aku tak pernah menyangka kau bisa sekejam ini, Nancy. Karena aku mempercayaimu. Betty dan Wendy jadi seperti ini. Bukan seperti itu. Yang terjadi pada Betty adalah kecelakaan. Aku bersumpah, Tim, kamu harus percaya padaku. Bagaimana mungkin aku menyakiti Betty? Aku hanya tak menyangka. Saat itu, orang di gang itu adalah dia. Para pria itu. Seharusnya untuk Wendy. Dia pelakunya, Tim. Ibumu benar, dan kamu juga, Wendy penyebab kematian Betty. Saat itu, jika dia kembali mengambil bros yang tewas di gang, akan menjadi dia, Nancy. Kamu kejam, Ibu. Ibu. Di mana dia? Aku harus menemuinya. Dia pasti akan percaya padaku. Semua ini adalah kecelakaan. Aku tidak bertanggung jawab. Ibu sudah dikirim ke luar negeri. Bahkan jika dia di sini, dia tak bisa menyelamatkanmu. Tim. Aku melakukan ini demi cinta. Aku takut kehilangan. Selain itu, Wendy bunuh diri. Nancy. Jika kau tak meracuninya, hari demi hari, membiarkan racun menumpuk, dia masih akan hidup untuk menikahiku. Kau lakukan hal-hal keji itu. Kini Betty tiada. Dan Wendy juga tewas. Apa berikutnya? Apa kau akan membunuhku juga? Wendy seharusnya tidak perlu mati. Aku sangat mencintainya. Aku pasti akan memaafkannya pada akhirnya. Tim. Ini terlalu ringan untukmu. Mulai hari ini, aku akan membuatmu merasakan semua penderitaan yang dialami Betty dan Wendy. Mari mulai dari gang itu. Nen, Scott, mari kita mulai. Jangan bunuh dia. Dimengerti, Ten, Josen.
Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tolong. Tolong. Jangan mendekat. Ten, Joseon, dia sudah disiksa selama 3 hari. Sekarang, mari kita lanjutkan. Tim. Kumohon lepaskan aku. Tidak. Gunting. Ten, Joseon. Sesuai perintah. Nggak dikasih bius. Rasa sakit kanker tulang Wendy. Kuberatkan penderitaannya 10 kali. Tim. Lepaskan aku. Tim. Bunuh saja aku. Aku tak tahan lagi. Mana mungkin aku membunuhmu? Aku nggak tega. Wendy. Kita akan bersama selamanya. Ini ahli bedah plastik terbaik negara. Wendy. Tetaplah bersamaku selamanya. Kali ini. Takkan kulepaskan dirimu. Kau akan membayar ini. Tim Joseon, kau tak boleh lakukan ini. Hentikan. Wendy. Kau sudah kembali. Akhirnya kau pulang. Gila. Sungguh gila. Kalau begitu, jangan rusak keseruan. Kalau begitu, jangan rusak keseruan. Terhormat atas permintaanmu. Ten, Joseon. Aku ada urusan lain. Bolehkah aku? Dulu. Kau tak pernah ucapkan itu. Apa? Duduklah. Duduk. Menari. Aku tidak bisa menari. Itu tidak benar. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Katakan. Terhormat atas permintaanmu. Ucapkan. Terhormat atas permintaanmu. Menarilah. Itu tidak benar. Semuanya salah. Dia tidak menjerit kesakitan. Dia sudah mati. Mengapa dia masih begitu berarti bagimu? Aku menjadi wanita jahat untukmu. Mengapa kau tak mau melihatku sekalipun? Dia tak pernah mengucapkan ini. Mengapa tak ikuti perintahku? Jika kau ingin tetap di sampingku, kau harus menjadi seperti dia. Kau mengerti? Hah? Mau kemana? Bawa dia pergi. Didik dia dengan benar. Masih belum cukup mirip. Masih kurang. Ada apa, Ten, Joseon? Kurasa tadi aku melihat Wendy. Apa? Wendy. Wendy, di mana kamu? Selama ini, tim telah membuat semua yang pernah menghinamu bangkrut dan menghilang. Ini memicu balas dendam perusahaan. Wendy. Keluar dan hadapi aku, Ten, Joseon. Ayo kita kembali. Ten, Joseon. Pasti ada kesalahan. Dengar. Dia sudah gila. Dia menolak mengalah. Akhirnya hancur bersama mereka. Dan hampir bangkrut.
Kerajaan yang kau bangun, untuknya dengan susah payah. Kini tinggal cangkang kosong. Semua itu tak penting, kalau bukan karena operasi itu. Aku takkan membawamu ke sini. Jangan khawatir. Aku sudah tak ada rasa padanya. Di kehidupan lalu, aku pernah mati untuknya. Sekarang, tak ada penyesalan. Ayo pergi. Karena kita sudah kembali, mari kunjungi Betty. Baik. Itu palsu. Apa kau tak? Semuanya rekayasa. Jason yang mengurus otopsi. Dia bisa pakai mayat sembarangan untuk mengganti Wendy. Dia ingin merebut Wendy dariku. Harusnya aku sadar lebih cepat. Ya. Begitulah adanya. Wendy. Kumohon. Kembalilah pada